Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus, yang dulu Presiden para Komando, dengan Sarwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jenderal membeberkan 3 indikasi PKI yang telah bangkit, singgung TAP MPRS hingga kurikulum pendidikan. Menjelang akhir bulan September, isu gerakan 30 September atau G30 SPKI selalu menjadi perbincangan publik di mana menuai perdebatan. Sosok mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio selalu getol memperingatkan adanya kebangkitan kaum komunis menjelang peringatan G30 SPKI. Baru-baru ini juga Gatot Nurmantio tengah menyoroti hilangnya diorama G30 SPKI di Museum Dharma Bakti, markas Kostrad Jakarta Pusat. Gatot mengaku mendapatkan informasi tersebut dari utusan yang memang dikirim ke Museum Dharma Bakti. Tidak pelak, Gatot menuding paham komunisme saat ini telah diajarkan pada TNI. Gatot juga mengaku semakin getol memberikan peringatan pada masyarakat soal kebangkitan PKI usai menduga diorama di museum telah hilang. Hal itu dia sampaikan oleh Gatot kepada Karni Ilyas yang kemudian diunggah di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Rabu 29 September yang lalu. Museum itu tempat publik, tiba-tiba patung itu hilang, wajar saya memberikan warning karena berdasarkan sejarah pada waktu yang lalu. Selain hilangnya diorama, Gatot menyebut ada 3 hal yang mengindikasikan PKI telah bangkit di Indonesia. Dalam perbincangan itu, Gatot mempermasalahkan tentang dihapuskannya TAP MPRS hingga munculnya rekonsiliasi. Ada nuansa dari kelompok-kelompok yang mengusulkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 untuk dihapuskan, itu TAP yang melarang ideologi komunis. Kedua, secara G30 SPKI dihapuskan dari kurikulum, untuk apa? Kemudian muncul RUU rekonsiliasi, kemudian Litsus dihapuskan. Dan terbaru agama akan dihapuskan dari kurikulum pendidikan setelah diprotes oleh menteri yang kemudian menyangkal hal tersebut. Ini analisa saya bahwa ada pergerakan. Lantaran hal itu pula, Gatot selalu getol mendesak masyarakat untuk menonton film G30 SPKI agar mereka tidak melupakan sejarah. Jenderal Gatot perlihatkan indikasi PKI telah menyusup ke tubuh TNI. Patung Soeharto dibongkar. Partai Komunis Indonesia PKI memang telah dibubarkan menyusul kegagalan kudeta mereka di tahun 1965. Namun, kini anasir pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI. Begitu antara lain indikasi yang diuraikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam diskusi bertajuk TNI versus PKI yang digelar pada Minggu kemarin 26 September. Sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula bahwa hari ini ideologi komunis sudah tidak berlaku di dunia. Tetapi fakta di Indonesia memperlihatkan PKI mudah melakukan pemberontakan, begitu ujarnya. Dalam diskusi yang digelar secara daring itu, Gatot Nurmantio memutar sebuah klip pendek yang memperlihatkan Museum Dharma Bakti di markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Museum itu berada di bekas ruang kerja Pangkostrat ketika peristiwa G30 SPKI terjadi, Mei Jen Soeharto. Di dalam museum itu tadinya terdapat diorama yang menggambarkan suasana di pagi hari 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah 6 jenderal dan seorang perwira muda TNI Angkatan Darat diculik anasir PKI yang ada di tubuh pasukan kawal pribadi Presiden Cakrabirawa. Adegan yang digambarkan adalah saat Maijen Soeharto menerima laporan dari Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sementara Menteri Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Ahana Sution yang selamat dari upaya penculikan PKI beberapa jam sebelumnya duduk tidak jauh dari Soeharto dan juga Sarwo Edi.
Dalam slide berikutnya diperlihatkan oleh Gatot Nurmantio, patung ketiga tokoh penting di balik penumpasan G30 SPKI itu sudah tidak ada. Jurang kehancuran itu telah ada di depan mata, baru saja terjadi adalah di Museum Kostrad, kata Gatot Nurmantio. Dalam ruang kerja Pak Harto, ada patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi Wibowo dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis setelah penculikan 6 jenderal TNI dan rencana menyelamatkan negara dari pengkhianatan PKI, sekaligus peran utama Panglima Angkatan Darat, Pangkostrat dan Resimen Parako yang kini menjadi Kopassus. Untuk menghilangkan gambaran sejarah penumpasan G30 SPKI tersebut, sekarang ketiga patung telah dibongkar dan tidak ada lagi. Gatot juga lalu mengajak prajurit TNI untuk agar membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh yang dapat merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianatan. Minimal menjual institusi untuk mengejar jabatan dan bermuara ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima TNI juga merespon Gatot Nurmantio soal isu komunisme menyusup di tubuh TNI. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengaku enggan terlibat dalam polemik isu komunis di TNI yang dikaitkan dengan hilangnya patung para tokoh militer terdahulu dari markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. Panglima Hadi menilai isu tersebut tak dapat dibuktikan secara ilmiah. Saya tidak mau berpolemik terkait hal itu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya pada keberadaan patung di suatu tempat, kata Hadi kepada Detikcom Senin 27 September. Hadi menuturkan Kostrad pun sudah mengklarifikasi soal latar belakang patung para tokoh TNI ini kini yang tak lagi ada di Museum Dharma Bakti. Masalah ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait. Hadi menilai pernyataan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio soal TNI disusupi komunis sebagai pengingat dari senior kepada junior, agar TNI, sambung Hadi, senantiasa waspada dan mencegah kembali terjadinya peristiwa kelam seperti saat Orde Lama. Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior untuk kita sebagai prajurit aktif TNI, agar senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi. Lebih lanjut, Hadi juga menerangkan TNI selalu mengutamakan faktor mental dan ideologi. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini menambahkan, institusinya telah menjadikan pengawasan terkait ideologi sebuah agenda utama. Sebagai institusi, TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital. Untuk itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama. Bukan saja terhadap radikal kiri, tetapi juga radikal kanan dan radikal lainnya.